Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Nah, bertemu lagi ya teman-teman di malam hari ini, dan kita akan sedikit ngobrol-ngobrol ya Mas Kur, Ya. sekaligus bercerita di salah satu situs bersejarah ya Mas Kur. Ya. Bisa dikatakan seperti itu ya? Ya. Dan situs bersejarah ini bernama Rawa Kalibayam, teman-teman. Nah, Rawa Kalibayam ini bertempat di sebelah mana Mas Kur? Mungkin? Ya, Rawa Kalibayam ini berada di dusun Ngesti Harjo yang ada di Kabupaten Bantul ya Mas Dodi ya. Dan ini situs bersejarah ya karena memang dibangunnya itu di masa Kesultanan Hamengkubuwono yang kedua ya. Jadi udah lama sekali ya. Udah cukup lama ya Mas Kur. Ya betul. Nah, tapi Mas Kur, ceritanya itu seperti apa ya awal mulanya dibangun Rawa Kalibayam ini? Ya, awalnya memang dibangunnya itu di era Sri Sultan Hamengkubuwono II, Mas Dodi. Jadi dibangunnya Rawa Kalibayam ini memang bersamaan dengan dibangunnya Pesanggrahan Sonopakis. Jadi itu ada kaitannya ya Mas? Ada kaitannya ya. Tentang Sonopakis itu tadi dan Rawa Kalibayam. Ya. Nah, mengulik-ngulik Rawa Kalibayam nih Mas Pur. Dulunya itu Rawa Kalibayam ini mungkin sebelum jadi rawa itu sebelumnya itu tempat apa sih? Ya, tempat biasa Mas Dodi. Jadi memang di tempatnya itu kan berdekatan dengan Pesanggrahan Sonopakis ya. Jadi memang Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua itu membangun seperti perairan seperti itu Mas Dodi. Jadi kan untuk mengairi sawah di sekitar tempat itu seperti itu. Ya. Tapi selain untuk mengairi pengairan untuk di sekitar tempat itu ya Mas Kur, katanya di tempat ini tuh ada beberapa banyak mungkin cerita mistis juga ya? Ya. Di balik Rawa Kalibayam ini. Ya. Nah, ceritanya itu seperti apa ya Mas Kur? Ya, kalau untuk yang cerita dari masyarakat sih memang di sana itu ada beberapa yang seperti pemancing tenggelam seperti itu Mas Dodi. Dan juga dari narasumber itu memang ada seperti di rawa itu ada sebuah hajatan. Nah, hajatan itu kan ada kayak makanan seperti itu ya Mas Dodi yang dibagikan ke orang-orang yang mengikuti ya. Nah, itu yang aneh itu memang ada kayak bungkusan besek itu yang dibagikan ke warga sekitar rawa. Jadi warga pada bingung, maksudnya kan nggak ada yang hajatan tapi kok tiba-tiba ada kayak makanan yang tahu-tahu tuh ada di rumah seperti itu Mas Dodi. Jadi itu tadi itu seperti mungkin bentuk apa ya, eksistensi dari alam gaib itu tadi ya. Ya, betul. Hanya saja memang itu tadi bisa dalam berbentuk makanan asli dan bisa dimakan itu bisa ya? dimakan ya, betul. Dan juga yang menurut saya kemistisannya itu ada warga itu yang dibisikin dari penunggu rawa itu kalau penunggu rawa itu minta seperti ayam babon komplit anaknya seperti itu Mas Dodi. Dan mungkin dihiraukan ya sama masyarakat itu. Jadi ada penduduk desa itu yang baru lahiran. Nah, itu malam-malam tuh tahu-tahu keluar membawa anaknya itu langsung masuk ke dalam rawa. Dan, itu karena apa Mas Kur? Mungkin ada sebuah tarikan energi yang ada di rawa tersebut akhirnya menyeret ibu dan anak itu tadi ya? Ya. Jadi kan sebenarnya penunggu situ itu meminta hewan ya,
Tapi karena memang dihiraukan, akhirnya yang diminta itu manusia. Dan uniknya juga itu ditemukannya beberapa hari itu bentuknya ibu dan anak itu masih utuh menggendong anaknya begitu, Mas. Jadi masih dalam posisi menggendong anaknya gitu ya, Mas? Betul, ya. Tapi pastinya ada sejarah juga ya, Mas Pur ya, di tempat ini. Nah, mungkin Mas Pur bisa menjelaskan sedikit sejarahnya itu seperti apa tempat ini, sebelum kita lebih lanjut ke cerita mistisnya. Ya, kalau sejarahnya sendiri awal mula ya emang itu tadi dibangun oleh Sultan Habib kedua, dan memang dikembangkan oleh Sultan Habib ketujuh. Yang waktu itu memang Sultan Habib ketujuh itu dapat julukan Sultan Sugih ya. Sultan Sugih itu artinya Sultan yang kaya gitu. Karena memang beliau itu pada masanya itu memiliki belasan pabrik gula. Banyak juga ya, Mas? Ya, makanya itu kan mungkin beliau memiliki banyak aset, dana seperti itu. Jadi Rawa Kalibayam ini dijadikan ya hitung-hitung di inilah apa ya, seperti mungkin untuk pengairan daerah situ ya, Mas Pur ya. Jadi lebih diperhatikan seperti itu, Mas. Jadi kan karena fungsinya emang selain untuk pengairan juga untuk mengairi ladang tebu, ladang tebunya beliau seperti itu. Ya. Nah, mungkin karena di sini kita juga mempunyai narasumber ya, Mas. Mungkin bisa lebih jelasnya nanti biar narasumber yang menjelaskan. Dan narasumber ini bernama Mbah Sudi ya, Mas. Beliau sudah berusia 91 tahun ya, Mas Sudi ya. Tapi cukup panjang ya. Memang beliau ini sudah sepuh, jadi memang biasa ya, Mas Sudi, kalau sudah sepuh kan pendengaran agak kurang. Tetapi dalam ingatan beliau tentang Rawa Kalibayam itu masih tajam sekali. Karena mungkin beliau juga dulu pernah mengalami bagaimana dulu sejarahnya Rawa Kalibayam ini ya kan, Mas. Nah, mungkin kita simak aja dari narasumber ya, Mas Dodi, agar lebih jelasnya kita simak video ini dari narasumber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula kepareng matur dhumateng Mas sedaya nggih. Mbok bilih wonten kirang langkungipun ingkang kula badhe kula aturaken mangke, kula mugi nyuwun pangapunten. Nggih menika ingkang badhe kula omongaken sejarah riwayat menika Kalibayam. Jaman semonten Kalibayam menika wonten praunipun silem. Wonten praune silem ugi gandeng kangge pariwisata menika rame, ugi wonten prau-praunipun. Prau-praunipun menika gandeng kala rumiyin menika boten canggih kados sak menika. Menawi rumiyin dereng wonten mesin menika anggen nglambaken tasih mawi pelah. Nggih. Pelah endong-endongan menika. Nggih. Menika ugi jaman semonten Gedung Kalibayam menika ugi kangge wisatanan ugi dipun wontenaken balapan prau. Balapan prau menika ugi lampahipun ugi namung pelah endong-endongan menika. Malah jaman semonten tiyang sepuh kula ugi nderek melu balapan. Melu balapan. Gandeng menika saderengipun menika Pak Sri Sultan ingkang kaping 9 nggih. Ingkang kaping 9 tindak mriki ning kula menika boten sumer piyambak lho. Namung dipun critani sederek ingkang dipun suwuni pirsa menika.
Pak Sri Sultan nyuwun priksa. Mriki niki ingkang wonten kisihan pundi, Pak? Pak Sri Sultan ingkang kaping 9 nyuwun priksa. Sampeyan pun priksa kaliyan kula dereng. Menawi dereng kula niku inggih nika bapak sampeyan. Nggih. Terus didudui ingkang wonten kisihan sisih ler menika. Piyambakipun wonten kisihan menika. Kisihan pun wonten niku mendhet menapa-napa mboten mangkertos. Menika lajeng pedhung Kalibayam menika bondangu kok telas dados sawah kenging tanduran pari. Lajeng dados sawah tanduran pari ingkang kiwa tengen menika pun tanemi kangkung. Malah rumiyin nggih wonten praunipun ingkang numpak menika namung tiyang setunggal. Tiyang setunggal menika ugi lampahipun nggih namung ngangge pelah entungan kiwa tengen menika. Menika nggih. Gandeng rumiyin ugi gedung Kalibayam menika ugi wonten jurune silem. Nggih. Juru silem menika kala rumiyin ingkang dados juru silem menika Suwargi Pak Lurah Mardi Sonopakis. Kula menawi juru silem ugi ngertosi anggone ndandasi pakanipun ingkang wonten banyune kados pundi. Gandeng rumiyin menika alat-alat dereng canggih. Menika kompanipun tasih tiyang kalih genjot gencit menika. Menika kula juru silem kula ngertosi anggonipun ndandosi ugi anggenipun nyegur ngantos mentas. Gumun kula nggih. Gandeng rumiyin pedhung Kalibayam menika. Menika sisih kidul menika tasih tanggul mawi siti. Tanemane tanggul menika namung prengori, pandan, wit gayam. Gumun kula sedang tanggul lemah kemawon mboten saged dadal kok bareng menika dipun tales mawi watu. Kok lajeng wonten dadal menika. Wektu dadal menika pengunjung saking pundi-pundi kathah, ora mung kathah sanget sedang klurung kratan menika lampahipun ngantos dedel tiyang. Menika wiyetan-wiyetan. Lajeng nggih prau alit ingkang tumpukan tiyang tegal wau gandeng praunipun ingkang ageng sampun boten wonten menika dipun cencang wonten pinggir dangu-dangu kulugan wit kangkung lajeng praunipun nyilem bareng bedah wektu dadal menika praune kepanggih ingkang boten mangertos sejarah-sejarahipun menika gumun menawi kaya sakula mboten gumun awe yen praune yen wae ngosisi maerangan dikencane yut kurukan wedal semonten nggih. Pedhung Kalibayam menika rikala jaman Jepang badhe kisah saking Jogja. Menika riku menika kangge nguwaki alat-alat perang. Nguwaki alat-alat perang menika menawi rumiyin boten
wonten trek nek sak menika trek lengarani rumiyin boten trek prauto nggih pinten-pinten prauto wonten ugeripun trek menika minggir lajeng ingkang budal tiyang kalih menika dipun wadhahi segurke wonten kedung Kalibayam menika gandeng rumiyin rikala dadal bibar dadal menika dalanipun dipun bangun wiwit kilen menika ngantos dumugi wetan menika dipun bangun kretekipun ngantos dados gandeng kretekipun sampun dados menika niku badhe peresmian nanggap wayang ing ngandipun tambah wayang rumiyin dalangipun Pak Sena gandeng panjenenganipun sak menika wayangan enjing wau dadal menika Pak Sena ngantos ngendika apa kesida wayangan nek dalane pedhot lajeng sedina nggih dadal menika dipun uruk mawi watu menika ingkang kangge mohon trima eketan trek atusan trek kangge nguruk niku bareng sonten rampung dirata tetep nanggap wayang tetep wayangan zaman menika wayangan kalian campursari campursari rumiyin rikala prau nipun tesih menika mriki kang wisatanipun rame Mas rame ning bareng bibar dadal dipun bangun dipun nameni Semar Seta menika kok pengunjung mboten wonten malah jaman semonten nggih sasampunipun prau mboten wonten menika wonten tiyang ingkang gadhahi kekarepan badhe nglajengaken kangge wisatanan riku menika badhe dipun bangun anggenipun bangun menika mawi banon sedaya banon anggenipun nameni menika Banon Cinawi menika gandeng dereng ngantos rampung kok tiyangipun sampun boten wonten sampun seda lajeng tetep mandeg nggih jaman rumiyin saderengipun Gembira Loka wonten mrika menika menawi pikantuk masyarakat badhe damel wonten iki kangge nglajengaken pariwisatan menika ananging masyarakat sakiwa tengenipun gandeng menika tanah pribadi sami mboten pikantuk dipun tumpas lajeng Gembira Loka damel wonten wetan menika nggih malah jaman semen nggih kirang langkung taun eketan Mas daerah sakilen rawa Kalibayam menika diwontenaken jambure seluruh Indonesia ngantos ingkang saking Kalimantan menika dumugi sonten gandeng wadhalipun sampun telas enjang sampun wangsul amargi ketelasan wedal kados
atur kula sekabakan semanten mbok bilih wonten tindak tanduk Subasita ingkang boten nuju prana dumateng panjenengan sedaya. Kula mugi nyuwun pangapunten. Oke ya teman-teman, jadi seperti itu penjelasan dari narasumber Mbah Sudi ya Mas Kur. Ya. Dan kita lanjut lagi di bagian rawa Kalibayamnya ini Mas. Dan kali ini kita berkunjung di salah satu tempat apa ya Mas Pur, bisa dibilang? Ya, ini bisa dibilang salah satu situs sejarah juga ini Mas Dodi ya. Ya, kita sekarang ada di Rawa Kalibayam ya. Ya. Nah, Rawa Kalibayam ini sudah berapa lama ya? Maksudnya terbentuk sebagai rawa gitu. Ya. Kalau dulunya ya ini Rawa Kalibayam ini atau bisa disebut juga Telaga Sumarseto ya Mas Dodi ya. Ini dulu memang pertama dibuatnya itu sejarahnya di waktu itu Sultan Hamengkubuwono yang kedua Mas Dodi. Yang kedua ya. Ya. Tapi emang mendapat sentuhan maksudnya itu diperhatikan, dipelihara itu memang waktu Sri Sultan Hamengkubuwono yang ketujuh. Karena itu kan HB7 itu kalau bisa disebut itu Sultan Sugih ya. Sultan Sugih ya, atau kalau bahasa Indonesia itu Sultan yang kaya gitu ya. Karena memang HB7 itu mempunyai 17 pabrik gula itu Mas. Jadi kan dari ladang dari produksi gulanya itu kan memang menghasilkan banyak ya. Jadi memang beliau itu diperbaiki lagi untuk Rawa Kalibayam ini, dan juga untuk destinasi wisata ataupun untuk pengairan pertanian warga sekitar. Jadi memang dikembangkan lagi, mungkin kan juga ada finansial yang kuat juga ya Mas Dodi. Jadi ini lagi dikembangkan lagi gitu. Nah, mungkin sebelum kita membahas ini ya Mas Pur. Ya. Tapi awal mulanya itu tempat ini tuh sebelumnya apa sih Mas Pur? Ya. Awal mula emang ini sudah berbentuk rawa seperti ini ya Mas Dodi ya. Tapi emang 2 kali lebarnya sebelum jadi seperti ini tuh yang lalu itu memang luas sekali 2 kalinya ini. Waktu itu kan di tahun 1973 itu karena memang ada erosi tanah yang terus menggerus, dan juga di waktu itu ada banjir lahar dingin dari Merapi itu kan. Terus Rawa Kalibayam ini tertutup. Jadi semuanya tertutup, dan waktu itu oleh warga setempat dimanfaatkan untuk bercocok tanam, jadi untuk sawah gitu ya. Dan akhirnya seiring waktu jadi sebuah rawa lagi gitu ya Mas? Ya, jadi itu ceritanya setelah warga sekitar itu memanfaatkan lokasi ini untuk bercocok tanam, dan mungkin alam dan sejarah itu mau ini ya Mas Dodi ya, menampakkan lagi seperti itu ya. Jadi di tahun 2003 itu ya teman-teman, ada banjir bandang yang besar dan juga itu mengikis permukaan rawa ini. Jadi rawanya muncul kembali di 2003. Dan yang unik juga ini ya teman-teman dan Mas Dodi, di tahun 2003 itu waktu banjir bandang dan berubah menjadi rawa lagi, itu ditemukan seperti peralatan perang seperti itu Mas Dodi. Itu saat ditemukannya peralatan perang itu berarti sebelumnya mungkin di sini pernah digunakan untuk menyimpan barang-barang peralatan perang itu ya? Ya, itu di tahun 1947 itu di sini itu untuk ini Mas Dodi. Jadi dulu kan juga ditemukan kapal selam ini ya. Ada kapal selam ininya juga? Kapal selamnya. Jadi 1947 itu untuk
pertama kalinya kapal selam yang ada di Indonesia itu diuji cobakan di sini. Dan itu memang sifatnya rahasia ya teman-teman dan Mas Yodi ya. Kalau ketahuan Belanda waktu itu kan mungkin dihancurkan seperti itu ya. Jadi memang dulu itu ceritanya ada kapal selam di sini dan peralatan itu memang untuk pengembangan mungkin kalau sekarang tentara sekarang ya mungkin ya untuk peralatannya itu diuji coba di sini. Jadi waktu itu kapal selamnya itu karena bersifat rahasia ya teman-teman. Jadi dibawanya ke sini itu bukan terus bentuk gelondongan yang jadi. Jadi itu mungkin dalam bentuk masih apa terpisah-pisah ya, gitu, betul. Jadi di sini dirakit kembali untuk uji coba itu tadi ya. Betul. Jadi memang yang pembuatnya itu kan Letnan Kolonel D. Ginagan ya. Itu perancangnya dan pembuatnya itu jadi dari waktu membuat itu seperti apanya ya mungkin baling-balingnya dulu dikirim ke sini, terus kayak lain-lainnya yang komen itu enggak langsung gelondongan. Jadi ada beberapa komponen tuh yang sedikit-sedikit dibawa ke sini. Jadi dulu waktu sebelum dibawa ke sini itu rangkanya itu dirakit di Purwasani. Ya yang sekarang jadi hotel gitu. Nah, jadi apa namanya? Mungkin peralatan itu tadi dalam bentuk komponen masih komponen supaya tidak ketahuan oleh orang Belanda ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ya walaupun akhirnya juga ketahuan dan disita seperti itu. Tapi ada cerita lain nggak Mas Pur untuk Rawa Kali Bayam ini mungkin dari segi mistis gitu? Ya, kalau yang saya lihat ya ini di depan kita ini seperti perkampungan. Jadi perkampungan atau desa gaib ya yang tidak terlihat kasat mata seperti itu. Jadi memang dulu itu ada dari warga sekitar juga ya ada yang seperti yang saya lihat itu kan desa itu ada kayak merti dusun ataupun apa ya memperingati desa kan kayak ada bancaan dan sebagainya itu. Nah itu warga sekitar itu juga dikasih sama yang desa gaib ini Mas Yodi. Jadi seperti berupa besean kayak itu loh kayak kalau hajatan apa itu itu tahu-tahu itu di rumah warga itu ada itu padahal desa sebelah desa sendiri itu nggak ada yang hajatan. Tapi tahu-tahu itu ada kayak itu bingkisan itu udah di rumah-rumah warga seperti itu. Jadi itu mungkin bentuk sebuah aktivitas gaib yang desa dilakukan desa di Rawa Kali Bayam ini ya Mas. Ya betul. Tapi itu semua emang berwujud bisa berwujud realistis seperti pada umumnya gitu. Ya. Itu memang bersifat ya seperti nasi dan lauknya itu jadi bisa dimakan juga. Jadi kan penggambaran seperti ini ya teman-teman dan Mas Yodi ya. Jadi kan apa-apa yang gaib seperti desa gaib, terus gambarannya itu seperti bank gaib. Bank gaib kan tidak terlihat kayak uangnya ya Mas Yodi ya. Tapi kalau udah muncul di dimensi kita itu ya bentuknya uang beneran yang bisa dipakai untuk beli-beli seperti itu. Jadi dalam bentuk energi gaib gitu bisa menjadi nyata, sebuah realistis ya. Mas Pur, tentunya Rawa ini tuh pasti pernah memakan korban ya. Nah, apakah ada cerita-cerita mungkin dari masyarakat setempat yang pernah melihat korban di sini gitu? Ya, kalau cerita dari warga ada beberapa ya yang pernah meninggal di sini ya Mas Yodi ya. Jadi cerita pertama itu seperti kalau saya melihat itu kan ini desa ya. Jadi ada mungkin seperti petuah atau apa yang di situ itu pernah membisikkan ke warga kalau di Rawa ini meminta ayam betina seperti itu sekalian anaknya seperti itu. Dan ternyata beberapa hari kemudian itu memang ada yang meninggal itu ibu dan juga anaknya. Itu kenapa Mas kok bisa seperti itu? Apakah ada tarikan sebuah energi di sini? Ya yang itu akhirnya menarik
Itu memang ada tarian dari sini ya Mas Yodi ya. Jadi mempengaruhi pikiran dan sebagainya itu. Jadi memang beliau itu langsung seperti tidak sadar menggendong anaknya itu datang ke sini. Dan uniknya juga itu beberapa hari kemudian ditemukan itu memang dalam bentuk masih menggendong anaknya seperti itu Mas Yodi. Jadi ditemukan di sini akhirnya sudah tidak ada ya Mas Bro, sudah meninggal gitu. Ya, sudah meninggal. Tapi masih dalam posisi menggendong anaknya. Ya, betul. Kalau itu saya menyikapinya begini ya Mas Yodi ya. Mungkin beliau yang ada di sini itu meminta emang ayam dan anaknya beneran mungkin ya. Tapi yang diamanai, yang dibisikin tadi tidak menghiraukan itu. Jadi akhirnya yang beliau di sini itu memintanya itu malah manusia yang beneran. Itu mengerikan ya Mas Bro. Ya, cukup ini sih. Dan juga ada korban pemancing juga yang ada di sini Mas Yodi. Jadi itu mancing kan lama ya. Mungkin karena mengantuk, jadi orangnya itu tidur. Dan kalau saya menangkapnya itu di dalam tidur memang diberi mimpi itu untuk masuk ke desa seperti itu. Jadi ada kayak wanita-wanita cantik yang ngajak seperti itu. Dan akhirnya visualnya itu memang waktu tidur itu langsung kecebur di sini. Tercebur di sini ya? Ya, seperti itu. Tapi notabene sebuah rawa ini pasti ada apa namanya ujungnya mungkin ya Mas Bro. Ya. Jadi tidak hanya berbentuk ini kan, kalau kita lihat di sini kan berbentuk seperti danau ya. Ya. Pastinya kan di ujungnya itu kalau sebuah rawa-rawa itu ada alasnya ya Mas. Betul. Ya, mungkin nanti kita coba untuk sedikit explore ya Mas. Ya. Melihat apakah ada rawa di sini. Tapi sepertinya kabar-kabarnya itu memang ada di sini ya Mas. Ya, jadi di ujung rawa ini memang ada hutan. Yang hutannya itu memang visual dan juga ada, kalau desa kan ada hutan gaib juga. Nah, nanti coba kita penerusan ke sana. Ya. Mungkin kita langsung ke sana aja Mas Yodi dan teman-teman ya. Oke teman-teman, kita coba explore. Oke ya teman-teman, Mas Pur. Ya. Jadi sekarang ini kita sedang perjalanan menuju rawanya ya Mas Pur ya. Iya. Rawa hutan di rawa ini ya Mas. Karena memang sebuah rawa itu pasti ada alasnya ya Mas Pur ya. Iya. Dan nanti kita bakal lihat bagaimana mungkin kita nggak akan masuk ke rawanya Mas Pur. Ya. Cuman kita hanya di depan rawanya saja. Di depan hutannya. Karena kita juga nggak mau ngambil resiko ya. Ya, karena nggak tahu kan nanti di sana ada hewan atau apa yang terutama ular ya. Nanti kalau kru kita ini membahayakan. Ya, tempatnya lumayan ya Mas Yodi ya, cukup luas juga. Ya. Ini kita jalan di samping rawanya ya ini ya. Memang di sini itu di sampingnya itu sudah seperti sungai yang menuju rawanya ya Mas. Ya betul. Oke teman-teman, kita sekarang ini sudah ada di depan rawanya ya Mas Pur. Ya. Jadi di belakang itu sudah muka dari rawanya alias alasnya ya. Jadi itu sudah di ujungnya, kita nggak akan masuk ke sana karena mungkin cukup berbahaya ya Mas. Ya, betul. Dan ini di sepanjang sini itu juga sungainya itu penuh dengan tanaman-tanaman air itu ya Mas. Ya, ada kayak enceng gondok seperti itu. Jadi sudah memenuhi dan menutupi sungainya teman-teman. Nah kalau Mas Kur sendiri dari penglihatan Mas Kur nih di sini itu banyak makhluk astral enggak sih? Ya, selain kampung atau desa gaib tadi ya Mas Yodi ya, di belakang kita yang alas ini emang menurut saya bukan siluman ya, ini memang binatang tapi yang tidak terlihat. Ya. Binatang itu binatang apa ya Mas Pur? Ya, wujudnya itu biar tahu. Ini Mas Yodi seperti kera ya. Kera? Ya, banyak itu yang di alas itu. Memang kita bisa kalau dipaksakan masuk ya, tapi memang kita memikirkan keselamatan kita dan kru juga ya. Karena memang di alas kan banyak binatang yang mungkin
membahayakan kita seperti itu. Jadi kita juga tidak mau terlalu berisiko ya teman-teman. Ya. Jadi cuma sampai di sini penelusuran kita, dan kita cuma mau sedikit mengulik informasi nih. Ya. Dari Mas Pur tadi, apa cuma sosok kera aja Mas Pur yang terlihat di sini gitu? Ya, kalau alasnya sendiri ya itu Mas Yodi, yang binatang-binatang itu ya. Kalau untuk yang tadi yang perairannya itu memang sudah seperti desa gaib gitu. Tapi apa desa gaibnya itu juga sampai sini Mas Pur? Ya. Apa? Ini jadi sepanjang apa itu? Ini ya? Sepanjang ada airnya itu. Dan memang paling ujung kita ini ada di paling ujung ya. Paling ujung, dan kalau desa lama itu kan memang ada sebuah desa dan ada kayak sama seperti kayak alasnya seperti itu. Jadi memang di situ desa, dan yang di belakang itu alas yang dihuni hewan, tapi hewan yang tidak terlihat ya, itu. Dalam tanda kutip makhluk gaib ya. Ya mungkin saya cuma mau menambah ini ya sedikit ya Mas Yodi ya. Mungkin untuk teman-teman yang pemancing itu untuk selalu fokus dan waspada seperti itu ya Mas Yodi. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar dapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Dan juga untuk teman-teman semua yang mau ke sini juga sebenarnya aman-aman saja ya Mas Yodi. Yang penting kan kita di sebuah tempat itu ya permisi dan kula nuwun berdoa itu aman-aman saja. Dan mungkin untuk teman-teman juga ini untuk destinasi wisata juga ya Mas Yodi ya. Karena ini sekarang memang sudah seperti ada permainan tadi, ada kayak kapal, dan juga yang unik juga ikonnya tempat ini ada kayak semar ya, patung semar di tengah-tengah itu yang bagus. Tadi di tengah-tengah rawa ini tuh ada sebuah patung yang semar yang cukup besar ya Mas Pur. Yang cukup besar. Itu seperti ya ikon untuk rawa Kali Bayem ini ya. Ya, atau juga karena disebut Telaga Semar Seto ya. Jadi ada patung semarnya ada patung semarnya gitu. Ya mungkin itu aja ya Mas Yodi yang bisa kita ceritakan di malam hari ini. Yang jelas ini ada sejarah juga, dan juga kemistisannya juga ada seperti itu. Ya mungkin seperti itu ya teman-teman, rangkaian penelusuran kita pada malam hari ini. Ya. Dan buat teman-teman semua yang belum subscribe, segera subscribe ya, karena kita butuh subscriber lebih ya, supaya channel ini terus berkembang dan kita semakin semangat untuk membuat konten. Jadi terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Mungkin Mas Pur ada yang mau disampaikan lagi teman-teman? Ya mungkin ini ya teman-teman, juga ini komentar kita masih sedikit ya, minim sekali ya Mas Yodi. Jadi kita kan tidak bisa ini saling sharing lah, ataupun teman-teman mau mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, ataupun ada saran juga seperti itu. Jadi kita akan tampung semua saran dari teman-teman juga. Jadi mohon dukungannya ya teman-teman. Ya betul. Ya mungkin seperti itu saja. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.